anak-anakku semuanya. Sebelum acara kita mulai, harap agar tenang terlebih dahulu agar acara Maulid Nabi kita pada hari ini berjalan dengan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin lil yaumil amma ba'du. Yang terhormat Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 6 Tanah Grogot, yang terhormat Kepala Sekolah beserta Wakil Kepala SMP Negeri 6 Tanah Grogot, yang terhormat dan kami muliakan Bapak Ustadz Ahmad Syahbana selaku penceramah kita pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 6 Tanah Grogot, serta anak-anakku yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam mushola tercinta yang penuh berkah ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah. Izinkanlah saya selaku moderator akan membacakan susunan acara Maulid Nabi hari ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, ceramah agama. Kelima, pembacaan doa. Dan yang terakhir, penutup. Acara pertama, marilah kita bersama-sama untuk membuka Maulid Nabi hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ananda Aulia Rizkia Melani dan Aisyah. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa temannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu beri teladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah bergabung bersama kita semua Pak Edi Karyadi SPD selaku Ketua Komite Sekolah. Selanjutnya kita beranjak ke acara yang ketiga, yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Komite Sekolah pada Bapak Edi Karyadi SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana bumi beserta isinya ada dalam genggamannya, termasuk umur dan nasib kita serta pertemuan kita pada hari yang sudah ditentukan. Salawat dan salam kiranya tertuju kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan jahiliyah menuju alam terang benderang yang penuh dengan iman dan Islam. Saya Ustaz selaku penceramah pada hari ini. Yang terhormat rekan-rekan Dewan Guru beserta staf tata usaha dan anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di musola ini dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hari ini yang kita laksanakan ini, insya Allah nanti banyak iktibar atau ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Jadi mohon didengar betul-betul, disampaikan kepada orang lain dan diterapkan di rumah. Nanti dengar, masukkan di TikTok. Biasanya kan gitu ya, generasi TikTok ya. Alhamdulillah, tahun ini kita pasca pandemi COVID-19, artinya kegiatannya sudah mulai berangsur-angsur pulih kembali. Dengan adanya peringatan ini, kita harapkan bagaimana SMP Negeri 6 ini dapat mencetak lulusan-lulusan insan Qur'ani tentunya yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan tidak kalah pentingnya bagaimana kita membanggakan orang tua. Dan kami mohon maaf tadi atas keterlambatan, karena memang di jalur rumah saya itu terlalu banyak lampu merah, simpang 4, perempatan, flyover. Ini agak terlambat saya datang. Memang tadi malam sampai jam pembahasan kami belum selesai sampai jam 4 subuh tuh.
belum selesai. Kalau politik dan pemerintahan ini kan alot-alot alot gitu. Ya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Harapan saya dengan kegiatan ini dapat terus dilaksanakan karena ini sebagai, kalau bahasa pasir itu the founder of mentality. Dasar mental sebuah bangsa pembentukannya di sini, di kegiatan-kegiatan majelis taklim, pengajian-pengajian, tablik-tablik seperti itu. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata, tingkah laku kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tanah Grogot kepada Bapak Abdul Rauf SPD. Kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang mulia Bapak Ustadz, insyaallah yang akan memberikan ilmu kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Komite SMP Negeri 6 Tanah Grogot dan sekaligus sebagai Kepala Desa Cianjur. Kalau saya ketemu Pak Edi, ingat tahun 2024, insya Allah mudah-mudahan bisa lanjut ya dalam kondisi lebih tinggi lagi ya. Kita berdoakan bersama ya, kita doakan bersama. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan anakku yang saya banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya dan nikmatnya, sehingga kita bisa mengikuti salah satu agenda kegiatan sekolah kita SMP Negeri 6 Tanah Grogot dalam rangka membentuk karakter siswa-siswanya, yaitu dalam kegiatan keagamaan seperti ini, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Anakku yang berbahagia, ya, salah satu hadis Rasulullah bahwa orang yang paling pelit itu bukan yang malas menyembah dan sebagainya, tapi kalau yang paling pelit itu kalau mendengar menyebut nama Nabiullah Muhammad SAW, dia diam saja. Itu pada orang paling pelit sudah. Seharusnya Muhammad Allahumma shalli alaihi, ya. Nah, itu. Jadi pada hari ini dan seterusnya, apabila Bapak atau insya Allah menyebut Nabi Muhammad SAW, maka anakku serta menjawab Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi.
Ya, paham ya? Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma salli ala Muhammad. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kita ini bukan hanya supaya kita kawan, tapi ini salah satu. Nanti tugas-tugas yang dikumpulkan itu, yang dicatat itu akan dinilai oleh Bapak Guru Agama sebagai salah satu nilai formatif untuk penunjang apabila nilai-nilai materi yang disampaikan oleh Bapak Guru Agama kurang, itu penunjang. Ya, nah, itu. Oleh karena itu kepada Bapak, jadi kita harus tegas. Yang tidak menyetor hari ini, misalnya besok nggak usah diterima, ditolak aja. Ya. Dan yang langsung nyetor kasih nilai maksimal 100. Ya. Yang langsung nyetor begitu selesai acara langsung nyetor, nilainya langsung 100. Tapi nanti kalau lambat, ya, atau nunggu selesai setelah beberapa jam, 1 jam, 2 jam setelah acara ini baru nyetor, ya nilainya kasih nilai batas lulus saja, paling tinggi 70, 75. Ya, itu nilainya nanti. Ya, jadi anak-anakku yang tidak mau dapat nilai nggak usah kumpul. Ya, ada 3 pilihan. Ya, paham ya? Ya, jadi pada anakku mudah-mudahan bisa disimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz pada hari ini. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu ceramah agama sekaligus pembacaan doa. Dan ceramah kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Syabana. Kepada Ustadz kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk kan? Semangat? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, kita ta'zimi Bapak Kepala Sekolah SMP 6 Negeri Tanah Grogot serta Bapak Komite SMP 6 Negeri Tanah Grogot beserta Bapak Ibu Guru dan staf-staf yang hadir di acara pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama doakan Bapak Ibu guru kita yang mengajar di sini, semuanya beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Dan para siswa siswi yang belajar di SMP 6 Tanah Grogot, mudah-mudahan semua siswa-siswi di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya, berbakti kepada guru-gurunya, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah, dan bersalawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin wal hadirat, jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita dudukkan hati kita ta'zimkan hati kita untuk mengagunkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk mengadakan acara apa? Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya apa? Man ahabba syai'an, siapa yang cinta dengan sesuatu, katsura dzikruhu, maka dia banyak menyebutnya. Tujuan kita mengadakan Maulid Nabi adalah kembali bahwasanya kita ingin cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Banyak menyebutnya dengan salawat. Mau kita bersalawat? Mau baca salawat? Supaya makin cinta hati kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang keras sekali lagi. Salat salamullah ha rasulillah. Salatullah
mudah-mudahan dengan sholawat tadi kita dapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang maulid ada 3 hal. Catat. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam maulid. Apa, bagaimana, untuk apa? Apa, bagaimana, untuk apa? Ya. Apa, bagaimana, untuk, sudah jelas? Tidak jelas saya pulang. Yang pertama, apa itu maulid? Arti maulid dari garis besarnya adalah artinya kelahiran. Seorang ibu yang melahirkan anak namanya ibu itu yang melahirkan. Yang keluar namanya yang dilahirkan. Cerita daripada kelahiran itu adalah namanya maulid, adalah kelahiran. Ya. Jadi cerita maulid itu cuma bahasa Indonesia aja. Apakah ada dalam Al-Quran maulid? Nah, itu kan sekarang menjadi pertanyaan kita. Apa referensinya seseorang mengadakan maulid? Siapa yang mengadakan maulid pertama kali? Yang menyuruh perintah mengadakan maulid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran kan banyak cerita tentang kelahiran. Ya, tentang kelahiran Maryam. Siapa Maryam? Ayahnya ibu. Oh, ibu. Maryam ibunya Nabi Isa. Tentang kelahiran Nabi Isa. Banyak dalam Al-Quran tentang kelahiran. Ya. Hatta kita ini semuanya punya cerita kelahiran. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, surah An-Nahl ayat 78 kalau kada salah. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengeluarkanmu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'an. Sedangkan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun pada waktu kamu dilahirkan. Jadi cerita tentang maulid, cerita tentang kelahiran sudah ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Itu artinya cerita kelahiran. Ya enggak? Yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cerita kelahiran tuh. Ya, surah An-Nahl ayat 78. Dicek nanti kalau enggak salah. Ya. Jadi cerita kelahiran, cerita maulid itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kita ini orang yang baru mengerjakan maulid. Jadi definisi maulid apa tadi? Adalah cerita kelahiran. Satu. Ya. Jadi kalau orang tanya apa itu maulid? Maulid cerita tentang kelahiran. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu mengadakan maulid? Emang salah menceritakan tentang kelahiran? Allah sudah menceritakan tentang kelahiran kita di dalam Al-Quran. Ada. Jelas ya? Jelas ya? Paham ya? Oke. Yang kedua, bagaimana?
Nah, bagaimana seseorang mengadakan maulid? Bukti ekspresi seseorang mengadakan maulid banyak caranya. Ya. Hatta orang Islam sendiri banyak mencontoh. Kita meniru siapa? Abu Lahab. Ya kan? Ekspresinya Abu Lahab ketika kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan Abu Lahab? Ada yang tahu? Hah? Apa yang dilakukan Abu Lahab ketika lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dapat kabar, wahai Abu Lahab, ponakanmu lahir, anak laki-laki. Gembira Abu Lahab. Dengan kegembiraan Abu Lahab itu, Abu Lahab memerdekakan budak, hamba sahaya. Siapa nama hamba sahayanya Abu Lahab? Ada yang tahu? Ada? Namanya Suwaibatul Aslamiyah. Ini adalah perempuan yang pertama menyusui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ibunya. Jadi perempuan yang kedua setelah ibunda baginda Nabi menyusui, lalu Suwaibah yang menyusui. Jadi itu cerita kan? Cerita kelahiran baginda Nabi, dilahirkan oleh ibunya, lalu disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah adalah seorang hamba sahaya daripada Abu Lahab. Itu ekspresinya Abu Lahab. Ya, ekspresinya Abu Lahab ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi, gembira, senang. Dengan senangnya Abu Lahab tadi, dimerdekakannya budak. Merdeka budaknya. Itu orang kafir. Dibalas sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya Abu Lahab? Dengan kegembiraan ketika lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membalas Abu Lahab setiap malam Senin dan hari Senin, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala meminum dari jari jemarinya. Nah, dapat minum. Jadi Abu Lahab ini di alam barzah dan di yaumil qiyamah nanti, di akhirat kelak, dia setiap malam Senin dan hari Senin dapat nikmat dari Allah. Minum dari jari jemari. Berkat apa? Berkat apa? Berkat senang, berkat gembira dengan datangnya lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu orang kafir dapat nikmat. Pertanyaannya, kita yang dilahirkan orang mukmin, beriman kepada Nabi dan Allah, percaya kepada Nabi dan Allah, ya kan? Hidup beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, gembira mengadakan maulid, senang dengan kelahiran baginda Nabi. Masa ia tidak dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali hatinya kosong. Ya. Kalau hatinya benar-benar sungguh mahabbah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang berlipat-lipat ganda. Maka dari itu, ekspresi kita mengadakan maulid ini banyak. Di sekolah ada mengadakan maulid, di masjid, musola, di lapangan dan lain sebagainya. Ya, salah satu bukti ekspresi kita mengadakan maulid, salah satunya ada koromah, pohon pisang berbuah pintalo, iya kan? Cuman ada bulan maulid tuh salah satu karomahnya, bulan maulid, pohon pisang berbuah hintalo. Ya, tahu hintalo?
Tahu telur? Asal jangan yang busuk aja kan dapatnya. Nah, itu salah satu bukti ekspresi kita. Jadi boleh aja ada yang biasanya di musola, ada yang di rumah-rumah bikin gantungan-gantungan, ya, gantungan-gantungan rebutan, tapi harus dengan adab. Ya, Rasulullah tidak mau hadir kalau acara maulid tidak ada adabnya. Ya harus tenang, harus hening. Ketika asrafal benar-benar harus ta'zim wa takriman kalau datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mau hadir Rasulullah kalau main-main, kalau ribut dan lain sebagainya. Tapi kalau ngadakan maulid, ingin Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, ta'ziman wa takriman. Hati kita hadir bahwasanya Rasulullah ini mandang kerjaan kita. Gitu loh. Ya, jangan main-main, dengarkan, pahami supaya pulang ke rumah ada yang dibawa. Jadi tujuannya nanti ada setelah tadi kan bagaimana, setelah itu untuk apa? Jadi ekspresi tadi itu bagaimana? Terserah orang mau mengadakan maulid. Yang penting tidak keluar daripada syariatnya Allah dan Rasulnya. Bebas. Yang penting jangan orkesan, dangdutan maulid. Alhamdulillah itu keluar daripada gembira. Bukti gembira kita yang macam-macam. Ya, ada yang gembira datangnya bulan maulid ke sedekah, ya kan? Ada yang ngasih makan fakir miskin. Banyak ekspresinya, terserah. Yang penting kita tujuannya mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Yang kedua, yang ketiga, untuk apa? Ya. Untuk apa acara maulid? Kalau Abu ya Said Maliki, ya. Ujar Sidin apa? Kalau ada orang yang bertanya untuk apa acara maulid, maka Jar Sidin sungguh tidak kurang elok ya seseorang yang berakal, orang yang cerdas dikasih akal bertanya, mengapa engkau mengadakan maulid? Ujar Abu ya Maliki, Jar Sidin, tidak elok, tidak pantas seorang yang berakal bertanya, untuk apa engkau mengadakan maulid? Ujar Sidin, pertanyaan seperti ini seolah-olah mengatakan, untuk apa kamu gembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul, katakan, bi fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Ai rahmatnya Allah itu apa? Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Rasul diutus ke muka bumi ini dijadikan Allah apa? Rahmatan lil alamin. Rahmati tadi itu tujuannya apa? Rasul dilahirkan ke muka bumi ini. Jadi rahmat yang paling besar di muka bumi adalah dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah yang nyuruh, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan demikian tersebut, maka dengan demikian itu kata Allah dalam Al-Qur'an, falyafrahu, maka bergembiralah kamu, maka senang-senanglah kamu. Bukti senang kita apa? Ya mengadakan maulid. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ngapain kamu mengadakan maulid? Nah, itu pertanyaan orang tidak berakal itu. Ya. Padahal Allah yang nyuruh gembira, Allah yang nyuruh senang dengan pengadaan acara maulid. Itu dalilnya dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi." Katakan, qul bi fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala,
Ya, wa bi rahmatih, dengan rahmatnya Allah. Rahmat Allah yang mana? Ai inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Jadi yang rahmatan lil alamin ini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah sebutkan lagi fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu kamu disuruh bergembira. Jadi tujuan untuk maulid adalah gembira dengan datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man 'azzama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Siapa yang mengagungkan daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam, sungguh dia menghidupkan Islam. Jadi salah satu cara seseorang ingin menghidupkan Islam ya dengan begini, dengan mengadakan maulid, dengan mengadakan Isra Mi'raj, kumpul majelis ta'lim, itu salah satu menghidupkan Islam. Maka zaman dahulu siapa raja yang pertama mengadakan maulid? Jadi suatu masa ada seorang raja yang mengadakan maulid ini, tujuannya tidak lain dan tidak bukan, di zaman itu Rasulullah sudah tidak ada sudah Rasulullah. Jadi raja tersebut bingung bagaimana supaya umatnya ini, supaya kaumnya ini kenal dengan nabinya. Jadi dikumpulkanlah para ulama pada waktu itu. Bagaimana kumpul sama ulama? Ujar ulama, kumpulkan satu masyarakat ini, kumpul semua di satu tempat. Nanti di situ minta para ustadz, para kiai disuruh ceramah tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan tradisi itu sampai sekarang alhamdulillah tradisi itu masih berjalan. Ya, berkat raja tersebut. Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkat itu sampai sekarang berjalan. Sungguh hidup Islam ini berkat perkumpulan ini. Lalu untuk apa lagi? Untuk mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Rasulullah itu uswatun hasanah. Ya, suri teladan yang paling baik adalah Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, para siswa, para siswi, kalau ingin betul-betul diakui umatnya Nabi, mengaku cinta kepada Nabi, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum, katakan ya Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Berarti suri teladan yang paling baik adalah Rasulullah. Jadi ingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Yang suruh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam nyuruh yang pertama kali untuk umatnya apa? Apa yang disuruh sama Rasulullah untuk umatnya? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Wajib, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah wajib ini berarti fardu. Makanya kenapa Rasulullah tidak mau umatnya itu bodoh akan ilmu agama, makanya disuruh belajar.
syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah, disuruh ngaji. Kalau ada majelis ta'lim hadir, duduk supaya paham. Makanya nanti kalau kamu ilmu nggak paham, sholatnya pasti Main-main. pasti itu. Ya, Allahu Akbar. Main-main. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Kalau sholat main-main pasti batal. Wudu kalau nggak ada ilmunya. Nih kalau siswa-siswi kalau wudu sampai sini aja. Ya. Batasnya mana wudu? Siku. Hah? Siku. Sampai sikunya wajib basah atau enggak? Wajib Basah. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Apa? Dalilnya wudu kan ada dalam Al-Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu aja dalilnya dalam Al-Quran. Faghsilu, kata Allah dalam Al-Quran, wujuhakum, basuh mukamu. Muka dibasuh. Jangan. Batas muka mana? Dari atas tempat tumbuhnya rambut sampai lihyah, tempat tumbuhnya jenggot nih di dagu. Ini dari atas tempat tumbuhnya rambut. Tapi kalau botak di atas ini gimana, Ustaz? Ada enggak? Kan ada orang yang botak di sini tumbuh rambutnya. Jadi batas mukanya sinilah. Hah? Enggak lah. Sebagaimana umumnya. Umumnya di mana? Di sini. Di sini ya. Di sini aja. Ini sudah batas kepala. Nah, dibasuh. Dibasuh. Lebarnya di mana, Ustaz? Lebarnya dari ujung telinga ini ada yang kecil ini sampai dari sini. Wajib basah. Wajib ada bulu yang tumbuh di muka, wajib basah enggak? Wajib. Perempuan tuh yang panjang rambutnya sampai sini, enggak boleh dikebelakangkan sini. Kenapa? Karena sesuatu yang tumbuh di sini wajib basah karena dia area muka. Itu kalau orang berilmu, paham akan ilmu, tahu praktek. Kan perempuan kalau panjang rambutnya apa? Di sini kan. Rambut yang di sininya enggak basah. Benar? Ada? Nah, itu karena enggak ada ilmu. Makanya kita disuruh sama Rasulullah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu syariatnya Allah dan Rasulnya. Makin kita pandai dengan syariatnya Allah, insya Allah tidak akan sesat dunia akhirat. Yakin? Ya, orang yang hafal Quran, paham Al-Quran, tidak akan sesat dunia akhirat. Karena semua ilmu sudah ada dalam Al-Quran. Ya, itu baru muka, belum lagi tangan. Ya, wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq ini sikunya wajib basah. Wamsahu biruusikum. Wamsahu itu artinya menyapu, bukan dibasuh. Ya, kalau faghsilu dibasuh. Nah, tapi di sini konteksnya apa? Wamsahu, disapu. Kalau disapu berarti cukup dibasahi tangannya, disapukan ke kepala. Ya. Ya kan? Sunnah menyapu seluruh kepala. Tapi di sini anjurannya sebahagian kepala. Sebahagian kepala. Ini masuk kepala enggak? Masuk enggak nih belakangan nih?
Masuk. Ya kan? Masuk sini. Nah, basah kepala di sini, sah ndak wudunya? Wudu, muka, tangan, basuh kepalanya di sini. Sah ndak? Sah ndak? Sah ndak? Hah? Hei. Ini kepala bukan? Kalau kepala berarti sah dong. Karena sebahagian kepala di sini. Kalau yang ma'rufnya, yang dikenalnya di sini, kamu mbaknya basuh. Tapi kalau kamu malas buka kupeah, di sini aja kamu basuh, sah enggak? Sah, karena sebahagian kepala. Sunnahnya seluruh kepala. Kalau perempuan, rambutnya panjang, rambutnya aja yang dibasuh sini. Sah enggak? Sah enggak? Hah? Kenapa enggak sah? Bukan kepala. Karena bukan kepala. Ya, di sini rambutnya dibasuh, yang disapu. Kepala ini dari sini sampai sini di belakang ini. Ya, kalau sini leher sudah. Ya kan? Ya. Nah. Telinga wajib enggak? Siapa bilang wajib? Hah? Ada dalam Al-Quran telinga? Tidak ada. Kenapa bilang wajib? Hah? Dalam Al-Quran, wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Habis wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, langsung kaki. Telinga tidak ada. Berarti telinga adalah sunnah. Nah, tuh kalau ngaji, ya kan? Kalau ngaji paham kan? Makanya ikuti Rasul. Apa yang diajarkan Rasulullah itu sudah paling benar. Makanya tolabul ilmi, suruh ngaji. Ya. Kalau di TPA benar-benar dengarin ustadznya. Ya. Kalau di madrasah ngaji benar-benar fikihnya, supaya sholatnya benar, ya kan? Istinjanya benar, apalagi wudunya benar. Makanya pertama fikih itu yang diajarkan apa? Istinja dulu, baru wudu, baru sholat. Istinjanya udah beres, wudunya ndak sah. Wudu ndak sah, sholatnya ndak sah. Gimana sholat kita mau diterima? Ya kan? Siswa-siswi, ya kan? Ya kan yang ngantuk, ya kan? Ada yang ngantuk kan? Ada. Iya, istinja. Istinja tuh yang sering kamu kerjakan tiap hari tuh. Istinja. Nah, buang air. Oh, kamu. Udah dicuci, langsung wudu, sholat, Allahu Akbar. Sah enggak? Hah? Kenapa enggak sah? Karena bawa najis. Ya, najis kamu. Ya. Tuh. Jadi istinja harus bener dulu. Nanti di alam barzah tuh kamu ditanya tuh. Dalam kitab-kitab kan disebutkan tuh. Ya, Allah enggak tanya sholatmu dulu, ditanya dulu istinjamu bener enggak. Kalau enggak bener gimana mau nanya sholatnya? Sholatnya kalau istinja enggak bener, wudunya enggak bener, main-main, enggak diterima sholatnya. Sholat enggak diterima, semua amal ibadah yang lain tertolak. Alhamdulillah min. Kalau sholat diterima, maka insya Allah amal ibadah yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya benerkan dulu, belajar ngaji, jangan malas. Paham? Makanya Rasulullah adalah uswatun hasanah. Tujuan kita kumpul ini ingin mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat itu jangan ditinggalkan.
Rasulullah sampai mati sholat. Ya, Rasulullah sampai wafatnya sholat. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya apa? Bainana wa bainal munafiqin syuhudul isya was subhi la yastati'unahuma. Antara kami, pembeda antara kami dengan orang-orang munafik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syuhudul isya, mereka susah hadir sholat isya, wasubhi, dan sholat subuh, la yastati'unahuma, susah mereka mengerjakan kedua sholat tersebut. Itu cara tanda-tanda orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kamu nih, ya para siswa, kalau masih mengerjakan yang dua ini, kita tinggalkan yang dua ini, sholat isya berjamaah ditinggalkan, sholat subuh berjamaah ditinggalkan, itu ciri-ciri orang munafik. Siapa yang sebut? Ustadz kah Rasulullah? Rasulullah. Jangan bilang Ustadz ya. Karena itu hadis yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz cuma menyampaikan. Itu juga sindiran buat Ustadz ceramah aja tapi nggak mengerjakan sholat jamaah subuh dan isya. Nanti dapat ancaman, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kamu nyuruh orang dalam kebaikan, para ustadz, para guru, nyuruh dalam kebaikan, nyuruh anak-anak sholat, ya, ini dan lain sebagainya, tapi kamu tidak mengerjakan kebaikan tersebut, afala ta'qilun, kata Allah. Apakah kamu tidak berpikir, kata Allah. Disinggung sama Allah. Ya, kita nyuruh orang kebaikan, kerjakan sholat dan lain sebagainya, tapi kamu tinggalkan sholat tersebut, afala ta'qilun, kata Allah. Apakah kamu tidak berpikir? Halus Allah menyindir kita. Nah, jadi Ustadz ceramah ngasih tahu gini, ya Ustadz harus juga kerjakan. Ini sindiran dari Rasul SAW antara kami, pembeda antara kami dengan orang-orang munafik. Mereka orang-orang munafik ini susah mengerjakan dua tersebut, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Maka syukur alhamdulillah kalau kita bisa mengerjakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah hindarkan penyakit munafik di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah sifat munafik terkikis habis di dalam tubuh kita, insya Allah kebaikan-kebaikan yang lain akan mudah kita kerjakan. Paham sampai di sini? Jelas? Tahu untuk apa kita ngerjakan maulid? Mencontoh Rasul? Jelas? Sudahkah makanan kita? Senang. Nah, berapa menit? Sudah cukup kan? Cukup. Paham sudah ya? Ada berapa tadi? Apa? Bagaimana? Untuk apa? Jadi tujuan kita untuk apanya kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin cinta kepada Rasulullah, ikuti Rasulullah, maka akan Allah cinta kepada kita. Cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita amalkan. Bagi para siswa-siswi yang nggak rajin belajar, pesan Ustadz rajin belajar supaya makin manfaat ilmunya. Ya, sebelum kita tutup kita salawat lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
suaranya. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi, sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang Ustaz bisa sampaikan. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah ridha kepada kita. Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Dijadikan kita anak yang berbakti kepada orang tua, ayah ibu kita, guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita semua qabul hajatnya dunia akhirat. Dan kita doakan untuk guru-guru kita di sini panjang umurnya, sehat walafiat, dimudahkan rizkinya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, berkumpul juga kita di akhirat kelak bersama orang-orang yang kita cintai, ayah ibu kita, guru-guru kita, kerabat-kerabat kita, kaum muslimin dan muslimat, hingga berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Wallahu biha, Allahu biha, Allahu bi husnil khatimah, Allahu biha, Allahu biha, Allahu bi husnil khatimah, Allahu biha, Allahu biha, Allahu bi husnil khatimah wal qubul. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Apabila ada salahnya, itu murni datang dari Ustaz pribadi, dan apabila ada baiknya, itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa dulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil nabiyyin mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa walidina wa li awladina wa li mashayikhina wa li ashabina wa liman ahsana ilayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jahilna bil 'afiyah was salamah wa haqiqna bil taqwa wal istiqamah wa a'idna mujibati nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma ij'alna ya Allah min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب صحة وأبواب سلامة وأبواب العافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Syabana yang telah menyampaikan ceramah agamanya pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan mendapatkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selesai sudah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Namun sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya selaku MC mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak disengaja. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdulillah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.